Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, baik. Nama saya Atika Suciati, TGP Angkatan 9. Insya Allah kali ini akan menjalankan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya berperan sebagai supervisor, rekan saya Ana Susana sebagai coach, dan Bapak Sentot Lahardi sebagai coachee. Bismillah, insya Allah akan segera dimulai prosesnya. Kita mulai dari pra-observasi. Silakan Bu Ana. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Ada yang bisa dibantu nih Bu An? Alhamdulillah baik Bu. Iya nih Bu Atika, saya ada sesuatu yang mau didiskusikan. Apa Bu Atika ada waktu? Boleh banget Bu An. Tapi izin ya, sepanjang percakapan diskusi ini saya akan mencatat. Jadi ketika saya sedang tidak melihat kamera, itu saya sedang mencatat, bukan tidak memperhatikan Bu Ana ya Bu. Baik Bu Atika. Baik, kita mulai. Bu Ana mau ngobrolin apa nih? Jadi gini Bu Atika, hari ini saya ada coaching dengan Pak Hardi. Kemarin Pak Hardi sudah meminta waktu untuk diskusi masalah tertentu, tetapi pada coaching sebelumnya saya merasa belum maksimal Bu Atika. Bagian mana dari proses coaching Bu Ana yang Bu Ana rasa belum maksimal? Saya merasa belum maksimal dalam menggali potensi dari diri coachi untuk membuat solusi atas permasalahan yang sudah coachi sendiri hadapi. Begitu. Baik Bu An. Bu Ana merasa belum maksimal dalam menggali potensi diri dari coachi untuk coachi itu membuat solusi ya. Menurut Bu Ana bagaimana? Bagaimana cara Bu Ana bisa lebih maksimal dalam proses tersebut? Saya pikir saya masih harus lebih mendengarkan dengan seksama apa permasalahan dari coachi Bu Atika. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Bu Ana ingin kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi agar saya dapat mendorong coachi untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Wah, bagus sekali. Agar nantinya bisa lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik lagi nih, kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Bu Ana? Dan kira-kira apa saja hal yang akan dilakukan Bu Ana untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yang akan lebih spesifik saya fokuskan itu adalah mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot, sehingga saya dapat menggiring coaching untuk menggali kompetensi yang ada pada dirinya. Saya juga akan berusaha mendengarkan secara aktif dan mencatat kata kunci yang disampaikan coach agar bisa memberikan pertanyaan lanjutan yang dapat menggali potensi coach untuk merencanakan aksi. Wah, udah mantep tuh Bu. Bagus sekali kompetensi yang ingin dicapainya ya. Baik untuk Bu Ana sendiri maupun untuk coachingnya nantinya. Lalu kira-kira indikator ketercapaian yang ingin diraih Bu Ana apa Bu? Saya ingin dapat menggali potensi coach dengan indikatornya. Misalkan Pak Hardi bisa mengemukakan ide kreatif, kemudian bisa melaksanakan rencana aksi nyata,
bisa mengatasi permasalahan ketika rencana aksi tersebut dijalankan. Yang pastinya saya ingin coach saya bisa menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalahnya. Baik kalau begitu Bu An. Nanti ketika proses coaching Bu Ana dengan Pak Kardi, berarti saya izin mengobservasi proses coachingnya ya Bu An. Bagian mana yang ingin saya lebih amati nih dari proses coachingnya Bu Ana? Bisa ketika saya mulai identifikasi dan menanyakan rencana aksi, mungkin ya di situ Bu Atika bisa mengamatinya. Oh, baik, siap Bu Ana. Nanti saya akan buatkan rubrik penilaian coachingnya untuk Bu Ana ya, yang Bu Ana lakukan dengan Pak Hardi. Nanti akan lebih spesifik lagi supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan Bu Ana. Sejauh mana tingkat keberhasilan Bu Ana ketika menggali potensi yang ada pada diri Pak Hardi. Baik Bu Atika, dengan rubrik tersebut semoga nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Baik Bu Ana, nanti di rubriknya saya akan menggunakan 4 kriteria ya Bu An. Kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Dan kompetensinya yang seperti tadi Bu Ana bilang, yang akan saya amati adalah mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coachingnya Bu An. Bagaimana Bu An? Apa Bu An setuju dengan rubrik seperti itu? Setuju Bu Atika, semoga dengan rubrik tersebut bisa mengidentifikasi tingkat keberhasilan saya ya Bu. Baik, insya Allah. Kapan rencana coachingnya nih, Bu An? Kebetulan hari ini sudah ada janjian sama coach saya, jadi nanti Bu Atika bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk Baik, mengetahui kompetensi coaching yang mana yang sudah berkembang atau yang belum pada diri saya selaku coach. baik. Nanti setelah melakukan coaching dengan Pak Hardi dan saya melakukan observasi, nanti kita lanjutkan lagi menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Ana harapkan ya. Ya Bu Atika. Nah, Nah ini Pak Hardi sudah masuk juga ke room. baik, silakan Bu Ana dengan Pak Hardi melakukan coaching. Assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam Bu Ana. Apa kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah baik. Pak Hardi katanya kemarin ingin bertemu sama saya ya. Iya Bu Ana. Baik, ada yang bisa saya bantu Pak? Sejujurnya Bu Ana, saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan saya ini membuat saya ingin mencari solusi ya yang lebih efektif. Nah, tentu saya menghargai kejujuran Bapak nih. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Pak, atau kita mendapatkan solusi bersama. Nah, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam Pak hari ini? Ada Bu Ana. Tapi mungkin nanti kita bahasnya di sesi akhir aja mungkin ya. Oh, oke. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya Pak. Oke, siap Bu Ana. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari diskusi ini Pak? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan strategi pembelajaran mungkin yang agar lebih efektif kepada murid-murid mungkin. Oh, baik. Apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan?
Saya ingin tuh kelas saya itu aktif dalam proses pembelajaran ya. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan di diskusi ini, Pak? Mungkin ukurannya saya ingin membuat sebuah strategi pembelajaran ya, yang membuat aktif anak itu dalam belajar, ya, kegiatan belajar mengajar. Oke. Sekarang mari kita masuk ke tahapan identifikasi ya, Pak. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam menggunakan strategi pembelajaran, Pak? Gini Bu Ana, terkadang itu saya kurang percaya diri ya dalam menggunakan strategi pembelajaran apapun, terkadang kurang pede gitu. Gimana ya? Coba ceritakan lebih lanjut, Pak. Bagaimana perasaan itu muncul? Mungkin terbersit itu terkadang itu rasa khawatir, tidak bisa menerapkan strategi pembelajaran yang baik. Terkadang saya merasa takut juga, takut salah untuk menyampaikan sesuatu karena saya keinginan sempurna. Jadi terkadang sedikit-sedikit takut salah. Mungkin itu mungkin Bang. Oh, baik. Bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut? Saya berdiskusi dengan rekan sejawat yang serumur dengan mata pelajaran yang sama. Yang itu yang saya lakukan, saya sering diskusi saja. Kita akan mencari bersama ya Pak untuk mengatasi hal ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Saya mungkin hanya ingin merasa lebih percaya diri aja Ibu Ana, dan terampil dalam menerapkan strategi pembelajaran sehingga membuat murid saya menjadi aktif dalam pembelajaran di kelas saya. Mungkin itu Bu Ana yang saya ingin kembangkan. Baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi ya Pak. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang ingin Bapak capai kali ini? Mungkin saya ingin mempersiapkan materi dengan baik, yang pertama mungkin ya. Yang kedua, memilih strategi yang tepat untuk materi yang saya ingin ajarkan. Yang ketiga, mungkin saya ingin mencari feedback dari teman-teman atau mentor ya, mungkin seperti itu. Bagus. Itu sudah bagus, Pak. Adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi tersebut, Pak? Mungkin yang saya pikirkan prioritas yang akan saya persiapkan yaitu memilih strategi pembelajaran yang tepat, Wana. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan strategi yang tepat akan membuat pembelajaran lebih aktif dan lebih efektif. Mungkin itu ya. Apa strategi yang akan Bapak ambil untuk mencapai tujuan itu, Pak? Saya mungkin akan mencari referensi strategi pembelajaran yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan media pembelajaran yang bervariasi. Mungkin ketiga hal itu yang akan saya persiapkan. Itu adalah langkah yang baik sih, Pak. Sudah sangat baik menurut saya. Nah, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ya, mungkin saya akan fokus terhadap rencana ini ke depannya, Bu Ana. Baik. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Mungkin komitmen saya mempersiapkan materi dan strategi yang baik, Bu Ana.
yang tadi saya sudah Hmm, sampaikan. baik. Kira-kira nih, Bapak akan melibatkan siapa atau siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Mungkin yang pertama saya akan minta bantuan kepala sekolah yang gimana ya, terus teman Ya. sejawat gitu, untuk Mm-mm. memberikan feedback saya sehingga saya dapat dukungan dari mereka sehingga menjadi pendorong atau motivasi dalam diri saya dalam melakukan perbaikan mungkin itu. Hmm. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Pak? Mungkin saya akan terus mengevaluasi dan merefleksi proses mengajar saya, terus meningkatkan kemampuan saya, sehingga kegiatan ini menjadi fokus sementara, tapi juga jadi sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif. Mungkin itu ya, pengembangan diri saya mungkin. Baik. Semoga ini menjadi hal baru ya, Pak, untuk dapat menjadi solusi bagi Bapak ke depannya. Ya, Bu Ana, terima Baik, kasih. nanti kita, sudah ini ya Pak ya, kita akhiri ya Pak untuk coaching hari ini. Nanti kita Ya, bertemu lagi di minggu berikutnya. Dan jangan bosan-bosan Pak kalau memang Bapak ada sesuatu yang perlu dibicarakan, diskusikan dengan saya, Bapak bisa ketemu dengan saya. baik Bu Ana, terima kasih atas saran dan informasi. Terima kasih. Sama-sama Pak. Alhamdulillah, sudah selesai coachingnya ya, Bu Ana. Sudah, Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching dengan Pak Hardi? Bagaimana hasilnya tadi, hasil coachingnya? Alhamdulillah perasaan saya yang pastinya eh, senang gitu ya, eh, merasa lega karena saya sudah bisa melakukan coaching dengan coach saya. Saya sudah bisa kami berdiskusi dan sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja ya kita bahas yang tadi Bu Ana sudah melaksanakan coaching terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Ana sampaikan pada awal pra-observasi tadi. Menurut Bu Ana, apa yang sudah Bu Ana lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Ana sebutkan tadi pada praobservasi? Tadi saya yang sudah saya rasakan pada saat coaching tadi adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach tersebut dan mencatatnya. Dengan demikian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi coach untuk menemukan solusi. Baik Bu An, memang tadi saya lihat Bu Ana sudah hadir secara penuh ya selama proses coaching. Alur tirtanya juga terlihat jelas ya. Kita masuk ke identifikasi, lalu rencana aksi, lalu tanggung jawab. Sudah terlihat jelas sekali, bagus. Alhamdulillah. Nah, sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bu Ana melakukan coaching? Silakan Bu. Ya, tadi setelah saya mengamati, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bu Ana lakukan sudah berjalan dengan baik. Bu Ana sudah hadir secara penuh, Bu Ana juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan
dari Pak Hadi, dan sekaligus tadi beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan Pak Hardi ya, sehingga Ibu dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka tadi menjadi berbobot karena ditanyakan secara detail hingga menuntun Pak Hardi menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi, menurut pengamatan saya, Bu Ana sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Dari rubrik yang kita sepakati tadi saja, hampir seluruhnya dari daftar checklist sudah menunjukkan kategori sangat baik, Bu Ana. Bahkan alur Tirta pun secara runut terlaksana. Luar biasa sudah, Bu Ana. Terima kasih Bu Atika sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Bu An. Nah, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Ana ke depannya apa nih Bu? Kompetensi coaching mana lagi yang ingin lebih dikembangkan? Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot, yang lebih mengeksplor dan berlatih lagi dalam memberdayakan coaching sehingga bisa lebih menggali lagi potensi yang ada pada coaching. Wah, baik Bu Ana, keren sekali. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali Bu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan Bu. Baik Bu, Alhamdulillah diskusi kita sudah selesai ya Bu An. Bagaimana Bu An? Apa yang sudah Bu Ana dapat dari proses ini? Alhamdulillah sudah Bu Atika, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Alhamdulillah, semoga bulan depan kita bisa berdiskusi kembali untuk mengetahui perkembangan kompetensi coaching Bu Ana ya. Hasil pengamatan ini akan saya catat dalam form supervisi akademik. Nanti saya akan kirimkan ya ke Bu Ana ya. Baik Bu Atika. Sekali lagi terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ana Susana dan Bapak Sentot Lahardi atas proses coachingnya. Semoga proses coaching ini bermanfaat untuk kita semua.